Eh, ini menarik saudara sekalian ya, bagaimana cara Prabowo merespons wartawan asing ya, dan kita akan melihat begitulah gaya Prabowo langsung menyerang balik, kemudian seperti terganggu setiap ada statement-statement yang barangkali tidak membuat dia senang gitu ya. Nah, ini hati-hati ya, karena saya masih meyakini bahwa Prabowo bukanlah orang yang dia orang berjiwa besar, tapi bukanlah orang yang mampu ketika langsung diserang dengan perbedaan pendapat di depan ya. Coba kita bacakan ya. Respons mengejutkan jurnalis saat Prabowo sebut orang depresi yang tuduh demokrasi RI terancam. Bisnis.com Jakarta, calon presiden terpilih Prabowo Subianto menjawab tudingan demokrasi Indonesia terancam apabila berada di tangannya. Tadi sudah kita lihat videonya ya. Ia menepis tudingan tersebut saat mendapat pertanyaan di Qatar Economic Forum pada Rabu. Jurnalis Bloomberg Haslinda Amin bertanya mengenai tudingan bahwa demokrasi Indonesia disebut-sebut akan terancam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Beberapa kritikus khawatir bahwa Anda mungkin membuat demokrasi terancam. Apa pendapat Anda? Tanya sang jurnalis dikutip dari YouTube Qatar Economic Forum. Menjawab hal itu, Prabowo mempertanyakan ulang siapa orang yang khawatir akan hal tersebut. Siapa yang khawatir? Jawab Prabowo ya. Jurnalis tersebut kembali ya, tadi kata khawatir dengan kata concerns ya. Kemudian jurnalis tersebut kembali bertanya bahwa Prabowo yakin tidak ada orang yang khawatir akan kepemimpinannya di kemudian hari. Ya, beberapa kritik mengatakan hal tersebut. Berarti Anda yakin bahwa tidak ada kekhawatiran akan hal tersebut? Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung menegaskan bahwa ia tidak pernah mendengar kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Masa sih? Nah, inilah bahaya ya, dia mendinai. Saya kira banyak masyarakat yang khawatir ya. Jimli As-Sidiki ketika berpidato di Melbourne University mengatakan demokrasi Indonesia regresif di bawah kepemimpinan Jokowi. Jokowi saja yang sipil itu bisa membuat demokrasi regresif, apalagi Prabowo yang jauh lebih kuat, lebih powerful dari sisi ingredients ya, modal dasarnya ya. Social capitalnya ketika menjadi presiden. Jangan lupa ketika menjadi presiden Prabowo Subianto itu sudah mengalami 3 kali kontestasi pilpres, menteri pertahanan, ketua umum partai politik dengan kursi terbesar nomor 3, harta triliunan, militer dengan pangkat kehormatan jenderal ya, dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kalau kemudian orang mengkhawatirkan bahwa demokrasi terancam di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, it makes sense ya. Jadi masuk akal sesungguhnya. Jadi bukan tidak masuk akal. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan ini salah semua, keliru semua. Bahwa betul kata Prabowo Subianto, dia ingin jadi presiden karena dia ingin menghapuskan kemiskinan dan ingin mensejahterakan rakyat. Tapi bukan mengancam rakyat yang berbeda pendapat, tentunya kan begitu. Karena pemimpin-pemimpin populis di dunia ini selalu menggunakan populisme untuk menekan lawan-lawan politiknya dengan alasan bahwa mereka sedang bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Padahal kalau kita lihat, ya tidak semua rakyat itu bergantung kepada negara kehidupannya. Tentu yang bergantung kepada negara adalah lapis menengah ke bawah. Tapi menengah ke atas, relatively mereka membutuhkan sebuah iklim yang sehat. Ya. Iklim bisnis yang sehat, iklim politik yang sehat, iklim hukum yang sehat. Bukan hanya tindakan-tindakan represif dari kekuasaan. Ya. Itu yang kita harus pahami. Saya ikut pemilu 4 kali, saya mendatangi rakyat saya tanya kekhawatiran mereka. Selama 3 pemilu mereka tidak memberikan kepercayaan kepada saya. Dengan kata-kata tadi konsen ya.
Namun kali ini mereka memberikan kepercayaan kepada saya. Lalu di mana kekhawatiran mengenai demokrasi tersebut? Jawabnya, ya kalau kita mau jujur, proses berpemilunya sendiri sudah horor ya. Penuh ancaman, penuh intimidasi, melibatkan aparat dan lain sebagainya. Prabowo pun menjawab bahwa tudingan demokrasi Indonesia terancam dibuat-buat oleh orang depresi. Luar biasa ya. Saya kira pernyataan demokrasi terancam dibuat-buat oleh segelintir orang yang depresi, lanjut Prabowo. Nah, mendengar jawaban Prabowo, jurnalis Bloomberg tersebut langsung memberikan pernyataan sarkasme bahwa segelintir orang itu termasuk dirinya. Kalau begitu itu kita, respon Haslinda sembari tertawa. Prabowo kemudian menjelaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia telah memberikan kepercayaan kepadanya. Oleh sebab itu ia akan bekerja keras. Hopefully ya. Aku tidak akan mengecewakan rakyat. Untuk apa kita hidup? Kita hidup untuk memberikan peninggalan reputasi yang baik. Nama baik untuk negara kita, tegas Prabowo. Hal yang sama pernah diucapkan juga oleh Soehartoyo. Ingin dikenang sebagai orang baik. Tetapi sejak Pilpres kemarin Soehartoyo tidak lagi akan dikenang sebagai orang baik. For sure ya. Orang akan mengingat Soehartoyo adalah ketua MK yang melipir ya. Karena khawatir atau karena pro dengan kekuasaan atau khawatir ditekan oleh kekuasaan. Oke, sobat RRH sekalian, itu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan Taufan yang sudah bersusah-susah payah ya. Memberikan lukisan di belakang saya itu ya. Saya dipakein tanjak ya. Alhamdulillah mirip rasanya mirip ya dengan saya ya. Oke. Kemudian apalagi ya. Ini banyak sekali orang. Kenapa orang bilang kok memfitnah gimana ya? Kemudian lanjutkan Bang Refli, teruslah kritis, jangan beri ruang kecurangan ya. Tunggu saja kehancurannya. Apa yang bisa diharapkan dari Prabowo? Rekam jejak mengatakan dia dipecat TNI, pelanggar HAM berat, mengkhianati konstituennya, jadi menteri merugikan negara, punya orang kepercayaan, maling benur. Sobat era sekalian ya. Ya itulah ya. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa orang mengatakan saya dipecat sebagai komisaris, nggak ada pemecatan di komisaris itu. Yang ada adalah Anda diganti ya. Saya menjabat komisaris utama selama 5 tahun dan tidak ada pecat memecat. Yang ada adalah saya dipindahkan ya kan ke Pelindo 1, lalu kemudian selesai 5 tahun. Jasa Marga setengah tahun, Pelindo 1 1,5 tahun. Jadi ya tapi tidak usah dipersoalkan lah ya. Kalau yang dipecat itu Prabowo, itu jelas oleh DKP Dewan Kehormatan Perwira ya. Jadi aneh kadang-kadang orang itu, tapi it's okay lah, nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian semua tahu apa yang telah terjadi. Semoga negara dan bangsa Indonesia dalam perlindungan Allah 2024 Prabowo presiden. Ya memang tidak ada keraguan bahwa Prabowo Subianto adalah presiden Republik Indonesia, paling tidak presiden elect ya. Tetapi kan belum dilantik. Jadi sobat era sekalian, ini adalah cara pendekatan. Tadi saya mengkritik ya aktivis 98 yang memuji-muji Prabowo dan dalam konteks ini juga dia puji Prabowo. Tapi it's okay, memuji juga nggak apa-apa. Tapi kritiknya dengarkan, kritiknya begini. Saya termasuk aneh saya bilang kalau aktivis 98 itu kemudian memuji-muji Prabowo. Bukankah reformasi 98 hadir untuk mengkoreksi kekuasaan Orde Baru. Nah, kita tahu penguasa Orde Baru itu siapa? Penguasa Orde Baru itu Soeharto, dan Soeharto itu adalah mertua
Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto menantu, dan Prabowo Subianto adalah bagian atau hidup di era pemerintahan Orde Baru. Kalau kita mau jujur, ya yang hidup di pemerintahan Orde Baru yang sampai sekarang ini masih eksis, ya beberapa jenderal, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono misalnya. Termasuk kemudian, ini yang di administrasi Orde Baru ya, termasuk Wiranto misalnya, termasuk Agung Gumelar misalnya. Kalau Gus Dur bagaimana? Gus Dur tidak, karena Gus Dur bukan bagian dari pemerintahan. Jokowi bagaimana? Jokowi bukan bagian dari pemerintahan. Megawati bagaimana? Nah, Megawati terserah. Anda mau melihatnya sebagai bagian dari pemerintahan secara umum atau tidak? Kalau bagian secara umum, dia adalah anggota DPR dari PDI pada waktu itu ya. Tetapi memang suaranya tidak ada pada waktu itu. Tetapi kita tahu dia pemimpin oposisi pada masa pemerintahan Soeharto, terutama setelah peristiwa Kuda Tuli ya. Jadi peristiwa 27 Juli ya, 27 Juli itu, maka sebelumnya dan sesudahnya Megawati adalah pemimpin oposisi terhadap pemerintahan Orde Baru. Jadi kita kemukakan sejarah apa adanya ya, tanpa dikurang-kurangi. Nah, untuk Prabowo Subianto, selain dia dipecat oleh DKP Dewan Kehormatan Perwira, ya juga dikatakan telah melakukan penculikan dan itu tersebar pada waktu itu ya. Kemudian dia juga ikut pemilu beberapa kali, kemudian melipir menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi dan terpilih karena Jokowi Effect. Jadi hal-hal seperti ini apa adanya kita katakan. Tapi apakah Prabowo presiden? Iya, he is president elect right now. Jadi dia adalah presiden terpilih.